Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friedrich Taparuzara Siregar dan rekan-rekan saya yaitu Saya Akbar Putra Negara Ujeng. Saya Kaila Nasita. kami dari kelompok Demak akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke kerajaan Demak, terkhususnya melalui teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Jadi langsung saja kita ke videonya. Teori Gujarat adalah salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia dengan pedagang-pedagang dari Gujarat yaitu India. Teori Gujarat masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui Selat Malaka. Dengan masuknya para pedagang Gujarat di Indonesia melalui Selat Malaka dan mereka membangun jalur perdagangan dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Ketika Samudra Pasai runtuh, para pedagang Gujarat melakukan hubungan perdagangan di Kerajaan Demak dan menjadikan Demak sebagai salah satu pusat peradaban Islam pada saat itu. Sejarah panjang masuknya Islam ke kerajaan Demak melalui Mekah bermula pada saat seorang khalifah bernama Utsman bin Affan mengirimkan utusannya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya pada tahun 651 ke negeri Cina untuk melakukan hubungan diplomasi. Hubungan diplomasi tersebut berjalan lancar yang ditandai dengan dibangunnya Masjid Huaisheng di Guangzhou, Cina yang menjadi masjid tertua sampai saat ini. Bertahun-tahun kemudian, seorang ulama bernama Tan Gowat atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Bentong pergi ke Nusantara pada abad ke-15 bersama ayahnya yang bernama Syekh Kuro. Mereka berdua menumpang pada armada Laksamana Cheng Ho yang merupakan utusan Kaisar Yongle yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai bangsa. Mereka berdua mendarat pertama kali di Nusantara, di Muara Jati, Cirebon. Lalu mereka pergi ke daerah Karawang di Jawa Barat. Mereka berdua diyakini sebagai penyiar Islam pertama di Tanah Sunda. Selain berdakwah, Syekh Bentong juga membantu ayahnya mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Barat. Bertahun-tahun kemudian, Syekh Bentong pindah ke daerah Gresik di Jawa Timur untuk memperluas ajaran Islam di Nusantara. Di daerah inilah Syekh Bentong menjalin relasi bersama ulama-ulama lainnya dan menjadi bagian dari gerakan dakwahnya Sunan Ampel. Kemudian putri dari Syekh Bentong yang bernama Siubanci dinikahi oleh Kertabumi yang nantinya mereka berdua akan dikaruniai anak yang bernama Jinbun atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah, yang nantinya anak inilah yang akan mendirikan kerajaan Demak. Kenapa kita bisa mengoneksikan teori Persia dengan kerajaan Demak? Karena awal mula berdirinya kerajaan Demak sendiri yang dibangun oleh Raden Patah dibantu oleh ke-9 wali atau Wali Songo. Nah, wali pertama dari ke-9 wali tersebut adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang mana ia lahir di Iran, yang mana Iran merupakan daerah kekuasaan Persia pada zaman dahulu. Namun hal ini masih sering diperdebatkan di luar sana, karena ada yang bilang dia berasal dari Champa Kamboja, ada yang bilang dia dari Uzbekistan, bahkan ada yang bilang Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Gujarat, India. Nah, ia hijrah bersama rombongannya ke daerah Jawa, tepatnya di Pelabuhan Gresik yang menjadi pusat perniagaan pada saat itu di Asia Tenggara. Ia hijrah pada abad ke-14, tepatnya pada tahun 1371 Masehi. Saat ia datang, ia langsung menemui Raja Majapahit, yaitu Brawijaya. Ia menyampaikan dakwahnya kepada Raja Majapahit tersebut, namun Brawijaya menolak ajakannya untuk masuk Islam. Namun bukan berarti Brawijaya menolak kehadiran dari Sunan Gresik. Ia menjadikan Sunan Gresik sebagai Syah Badar dan mengizinkannya untuk berdakwah. Cara berdakwah dari Sunan Gresik sendiri berbagai macam, seperti perdagangan dan juga pendidikan. Pada awalnya, ia mulai berdagang di daerah pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam yang ia bawa. Sehingga
mulai perlahan masyarakat bisa menerima ajaran yang ia berikan. Raja Brawijaya juga menyenangi kehadiran dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, sehingga ia dihadiahkan sebidang tanah di pojokan kota, yang mana di situ dia mendirikan pesantren pertamanya untuk mengajarkan orang-orang yang tertarik dengan agama Islam. Tidak hanya mendakwakan tentang Islam, ia juga mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Maka dari itu, banyak sekali warga dan masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya karena gaya berdakwah yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sangat damai. Jadi sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.